A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang musyawarah. Kata musyawarah adalah kata yang menunjukkan satu metode untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita tidak mengetahui tentang solusi bagaimana kita keluar dari problem kehidupan kita, kita dianjurkan untuk bermusyawarah dengan orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau problem kita adalah ekonomi, maka kita harus bermusyawarah kepada orang yang ahli dalam bidang ekonomi. Kalau problem kita adalah agama, maka kita harus bermusyawarah kepada orang yang ahli dalam bidang agama. Artinya, musyawarah merupakan metode terbaik untuk bisa mencari ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya juga menyuruh dan memerintah kita untuk bermusyawarah tatkala kita ingin berbuat. Contoh, kita ingin menikah. Kita telah menemukan pasangan, tapi kita masih ragu. Apakah pasangan ini adalah pasangan yang tepat bagi saya atau tidak? Di saat itu, kita perlu bermusyawarah dengan orang lain. Berkonsultasi dengan orang lain. Kita harus pergi ke orang yang berpengalaman dan orang yang bijak. Di saat kita bermusyawarah dan mendengarkan pendapat orang, maka di saat itulah pola pikir kita akan terbuka. Akal kita akan bisa berfungsi dengan baik dalam memilih dan menghukumi apakah orang ini, perempuan ini layak menjadi pasanganku atau tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara kita. Wasyawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk bermusyawarah, menyuruh kita untuk bermusyawarah. Ketika kita sudah berusaha untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang cukup untuk menentukan amal kita, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala meneruskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kamu sudah bermusyawarah, sudah mengumpulkan pengetahuan yang cukup, ketika itu kamu harus kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah adalah Zat yang Maha Tahu. Kamu sudah mengamalkan taklifmu, tugasmu sebagai manusia untuk berjalan, beramal sesuai dengan pengetahuanmu. Hasil di tanganku, Tuhan yang menciptakan dirimu. Ini adalah pesan dari Tuhan kita. Tuhan yang selalu mengawasi kita. Kita minta kepada Allah, kita meminta kepada Tuhan kita supaya kita diberi taufik untuk sukses, berhasil dunia dan akhirat. Kemudian ada firman Allah di ayat lain yang berbunyi, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Perhatikan, ada 3 hal yang telah dijelaskan oleh Allah. Orang-orang
yang menerima ajakan Nabi, ajaran Nabi, walladzina istajabu li rabbihim. Kemudian mereka yang menunaikan salat, wa amruhum syura bainahum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hubungan antara hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Kata Allah, wa amruhum syura bainahum. Perkara mereka bisa dimusyawarahkan antara mereka. Ini adalah penjelasan dari Al-Quran terkait dengan urgensitas bermusyawarah dalam menentukan sesuatu. Nabi pernah berkata, istarsyidul aqila wala ta'suhu fatandamu. Kata beliau, kembalilah kepada orang yang berakal. Mintalah petunjuk kepada orang yang berakal. Dan jangan sampai kamu berseberangan dengan pendapat orang yang berakal. Kenapa? Karena kamu pasti akan menyesal. Perhatikan. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lain kita sudah membawakan penjelasan beliau bahwa beliau mengatakan seluruh kebaikan akan didapatkan dengan akal. Ketika akal merupakan fasilitas yang Allah berikan untuk bisa mendapatkan seluruh kebaikan, maka tatkala kita bermusyawarah dengan orang yang berakal, maka pendapatnya pasti baik. Makanya Nabi telah melarang kita untuk berseberangan dengan orang yang berakal. Kenapa? Karena pendapatnya, solusinya adalah solusi yang efektif. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, haqqun 'alal 'aqili ayyudhif ila ra'yih ra'yal uqala. Sudah merupakan keharusan bagi orang yang berakal untuk menggandengkan pandangan-pandangan orang lain dengan pandangan dirinya. Artinya, ketika orang yang berakal ingin mengambil suatu sikap dalam perbuatannya, dalam pekerjaannya, maka sudah seharusnya baginya untuk bermusyawarah terlebih dahulu. Dia mendengarkan berbagai pendapat, berbagai pandangan, kemudian pandangan-pandangan ini digandengkan, digabungkan dengan pandangannya. Karena dengan menggabungkan pandangan-pandangan dari berbagai orang, maka seseorang bisa akan lebih mudah dalam menentukan kebaikan. Seseorang akan lebih tepat dalam mengambil sikap, dalam menentukan apa yang seharusnya ia lakukan. Jadi kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang berakal sudah merupakan keharusan baginya untuk mendengarkan pendapat orang lain. Supaya apa? Supaya ia bisa memutuskan suatu perkara dengan baik. Kata beliau, orang yang bermusyawarah dengan orang yang berakal, maka pasti ia akan mendapatkan petunjuk yang baik. Karena orang yang berakal hanya akan menunjukkan sesuatu yang benar. Kita diwajibkan oleh beliau, diharuskan oleh beliau untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal. Merekalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan akan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Baiklah pemirsa, ini adalah pembahasan terakhir tentang ilmu. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada ilmu, untuk mengamalkan ilmu, dan untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Semoga kita diberi keberhasilan, kesuksesan dunia akhirat,
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy